Politisi senior PAN Ali Taher Parasong Minggu sore meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PAN ini meninggal dunia setelah dirawat intensif akibat virus corona. Duka mendalam terlihat jelas di wajah keluarga dan kerabat saat melepas kepergian sosok politisi senior Partai Amanat Nasional Ali Taher Parasong. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PAN ini menghembuskan nafas terakhir usai menjalani perawatan intensif selama 7 hari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya almarhum sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Tangerang, namun karena kurangnya peralatan medis, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk memindahkan almarhum ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selama menjalani perawatan intensif, kondisi Ali Taher kian menurun hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 14 Minggu siang. Usai dimandikan dan disolatkan sesuai protokol penanganan COVID-19, Minggu malam jenazah almarhum langsung dibawa petugas pemulasaran jenazah untuk langsung dimakamkan. Jenazah pasien COVID-19 di Palopo, Sulawesi Selatan terlantar di Rumah Sakit Mujahizah. Pihak keluarga keberatan dengan pihak rumah sakit yang terkesan tidak mengurus jenazah. Bagaimana keputusannya sekarang, Bu? Karena begitu, karena apa namanya? Istri almarhum pasien COVID-19 kebingungan setelah suaminya meninggal dunia usai divonis COVID-19. Tak satu pun petugas gugus COVID-19 yang mengurus jenazah suaminya itu sehingga ia terlantar dan terkatung-katung di Rumah Sakit Mujahizah, Palopo, Sulawesi Selatan. Jenazah hanya dibaringkan di rumah sakit tanpa diisolasi. Kondisi jenazah juga belum dimandikan, apalagi dikafani. Mirisnya lagi, meski sudah dinyatakan positif COVID-19, namun istri dan anaknya dibiarkan bersentuhan langsung dengan jenazah tanpa menggunakan APD lengkap sesuai protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Menurut sebagai keluarga, dibilang COVID-19, dibilang COVID. Kenapa anak dan istrinya dikasih duduk di samping, terus mayat dikasih kentara kepala dengan kaki? Kenapa tidak dibungkus mayatnya? Kalau memang 100% COVID. Pelayan kesehatan masyarakat berbicara kepada pasien yang baik dan keluarga. Sementara di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo, seorang keluarga pasien juga mengamuk Sabtu siang. Ia mengamuk lantaran tak terima salah satu anggota keluarganya yang dirawat akibat asam urat dan sesak akibat kelelahan divonis COVID-19 tanpa dilakukan rapid dan swab terlebih dahulu. Pihak keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang anggota keluarganya dan merawat di rumah. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ratusan komunitas motor pelanggar protokol kesehatan dibubarkan petugas Polsek Lembang, Bandung. Pembubaran dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ratusan pemotor yang akan berhenti di kawasan wisata kuliner Rest Area 72 Lembang, Jawa Barat dihalau Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi dan Polsek Lembang, Bandung. Satu persatu dibubarkan petugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 karena berkerumun. Tak pandang bulu, para pelanggar protokol kesehatan yang membandel tetap ditindak dan diberi sanksi. Kami arahkan himbau daripada masyarakat komunitas kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan kuliner Rest Area 72 Kabupaten Bandung Barat di Lembang, diarahkan supaya tidak adanya kerumunan orang yang sangat signifikan yang menimbulkan kembali daripadanya COVID-19. Petugas gencar menertibkan pelanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Penertiban dan razia semakin intensif dilakukan petugas sejak sebelum libur Natal hingga Tahun Baru. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya jumlah pasien COVID-19 yang masuk membuat ruang IGD RSUD Sidoarjo penuh. Akibatnya pihak rumah sakit terpaksa menolak pasien yang datang. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan makin bertambah. RSUD Sidoarjo yang menjadi pusat rujukan pasien COVID-19 di Sidoarjo
terpaksa tutup dan menolak pasien karena tidak ada lagi tempat tidur untuk pasien. Belasan tempat tidur yang berada di ruang instalasi gawat darurat sudah penuh terisi pasien COVID-19, baik dari Sidoarjo maupun luar kota Sidoarjo. Sementara untuk ruang khusus pasien COVID-19, lebih dari 200 tempat tidur terisi semua. Melalui sistem online, pihak RSUD Sidoarjo kini berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di luar Sidoarjo untuk menerima pasien COVID-19 bergejala yang membutuhkan penanganan khusus. Sedangkan untuk pasien COVID-19 yang berkategori orang tanpa gejala akan dievakuasi ke Hotel Delta Mayang. Rumah sakit ini memang benar menolak pasien ya, terutama di IGD. Ini karena memang kondisi setelah kami cek itu penuh betul. Disiapkan di sini 225. Yang terisi sudah 223. Nah, kemarin sudah lebih dari itu. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan sampai kapan IGD akan ditutup karena masih menunggu perkembangan kondisi pasien yang dirawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Lagi-lagi razia protokol kesehatan diwarnai debat dan adu mulut antara petugas dan pelanggar. Sempat menolak diberi sanksi, pelanggar yang merupakan sopir angkutan umum akhirnya tak berkutik dan hanya bisa pasrah menjalankan hukuman. Pak, pakai masker. Dengerin, Pak. Dengerin. Saya yang bicara sekarang. Dengerin tuh, suaranya tuh Udah diam. Kenapa? Kamu tuh nggak ngargai petugas ini, Pak. Iya. Bagusnya, Pak. Ya ini saya udah pakai namanya kelupaan. Diam dulu. Lain lah itu petugas itu. Iya, saya udah hargai, saya pakai. Kamu tadi. Protes Rohim Kudus, sopir angkutan umum di Tambora, Jakarta Barat tak berhasil menghindarkannya dari jerat sanksi. Iya, Pak. Meski sempat protes dan terlibat adu mulut dengan petugas dan bahkan harus diamankan personel TNI, ia tak bisa mengelak dan harus menjalankan sanksi sosial, membersihkan fasilitas umum. Sanksi ini dijatuhkan karena Rohim tak mengenakan masker dengan baik dan benar. Masyarakat yang tidak menggunakan masker, khususnya para sopir angkot, ketika dijelaskan tadi sempat ada adu argumen, namun setelah kita jelaskan oleh 3 pilar Kecamatan Tambora, yang bersangkutan mengerti pentingnya mematuhi protokol kesehatan bukan semata-mata untuk kepentingan petugas, tapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum. Hampir setahun pandemi melanda, disiplin warga ibu kota dalam mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah. Buktinya, dalam 1 jam razia, 15 pelanggar terjaring dan harus menerima sanksi sosial hingga sanksi denda. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 Jawa Timur menelusuri orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kini Khofifah yang positif COVID-19 masih menjalani isolasi mandiri. Satgas COVID-19 Jawa Timur melakukan tracing atau penelusuran terhadap keluarga, asisten pribadi, dan ajudan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengimbau orang-orang yang kontak erat segera melakukan swab test usai Khofifah dinyatakan positif COVID-19. Sebelum dinyatakan positif, Khofifah sempat menggelar doa bersama malam tahun baru serta berkeliling kota Surabaya. Kini Khofifah masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bu Gubernur kemarin sudah komunikasi dengan kami, kita bisa sambung lewat telepon dan kondisi beliau sehat tanpa gejala. Jadi sebagaimana beliau menyampaikan bahwa beliau masih bisa dengan intensif mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di Pemprov. Ibu Gubernur sendiri sudah menerapkan standar yang sangat tinggi untuk melakukan tracing, dan Pak Kohar, Dr. Kohar selaku koordinator tracing juga sudah melaksanakan pemetaan-pemetaan. Tapi perlu diperhatikan satu hal, bahwa standar protokol kesehatan yang diterapkan Ibu Gubernur sangat tinggi. Jaga jarak, pakai masker, ini kan didesain untuk kita mengantisipasi kalau ada di sekitar kita yang memiliki COVID tanpa gejala, sehingga tentunya dengan aktivitas beliau yang sangat tinggi dalam melayani masyarakat,
dilakukan pemetaan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang kontaknya sangat erat. Namun demikian, bahkan untuk kontak-kontak erat tersebut sebenarnya kita meyakini protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Tetapi Ibu Gubernur yang langsung sudah berkoordinasi dengan Pak Dr. Kohar untuk melakukan penelusuran. Pemirsa, 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195.000 petugas pelayanan publik sudah mulai menerima SMS vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi akan dilakukan pada pertengahan Januari yang diberikan sebanyak 2 dosis selama 14 hari. $1,8 juta dosis vaksin Sinovac telah tersimpan di PT Bio Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya vaksin gelombang kedua ini akan menjalani tes sebelum digunakan untuk vaksinasi pada masyarakat. Sebelumnya, 1,8 juta dosis vaksin asal pabrikan Cina, Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis lalu. Vaksin tiba dibawa oleh pesawat Garuda Indonesia. Datangnya vaksin gelombang kedua ini menggenapi total 3 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim ke Indonesia. Dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya. Rencananya pada tahap pertama seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Calon penerima vaksin COVID-19 tahap pertama bisa mengecek di web pedulilindungi.id dengan memasukkan nomor identitas penduduk, kemudian memasukkan kode Renew Capta. Dan akan muncul informasi apakah termasuk pada calon penerima vaksinasi tahap pertama atau tidak. Bagi tenaga kesehatan yang belum termasuk mendapat vaksinasi COVID-19, gratis pada periode ini bisa juga melengkapi data diri dan dilengkapi dengan surat keterangan tenaga kesehatan yang dikirim ke email vaksin@pedulilindungi.id. Jika sudah terdaftar sebagai penerima vaksin, calon penerima vaksin dapat melakukan registrasi ulang di aplikasi Peduli Lindungi atau web pedulilindungi.id. Kemudian akan diarahkan untuk melakukan panggilan ke bintang 119 pagar. Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengirimkan SMS kepada seluruh penerima vaksin COVID-19 yang telah terdaftar pada vaksinasi tahap pertama sejak 31 Desember lalu. SMS dikirimkan dari Peduli COVID yang menyertakan nama penerima vaksin beserta nomor kependudukan. Pada tahap pertama vaksinasi, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195.000 petugas pelayan publik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Saudara, pengintai bawah laut milik Cina ditemukan nelayan di rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. iNews Pagi masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.